Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Keluarga Fatwa TV dimanapun Anda berada, kembali saya dapat hadir ke tengah ruang siar Anda dalam program acara Baiti Jannati. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan program acara kita ini salah satu pilar terciptanya kedamaian, ketentraman di dalam rumah tangga Anda. Salawat serta salam tidak luput untuk kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan juga sahabat-sahabatnya yang telah membuktikan ketulusan niat, kesungguhan perjuangan, dan pengorbanan yang tanpa batas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan mempertemukan kita dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW kelak di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Keluarga Fatwa TV dimanapun Anda berada, Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala Al-Imam Abu Syuja' pada sesi sebelumnya telah menegaskan bahwa suatu pernikahan dalam Islam tidaklah sah kecuali bila dilangsungkan oleh seorang wali dan dihadiri minimal oleh 2 orang saksi. Untuk sesi yang saat ini kita akan lebih dalam dan lebih jauh mengetahui bagaimana dan seperti apa kriteria seorang yang sah atau boleh menjadi wali dan boleh menjadi saksi. Imam Abu Syuja' mengatakan wa yaftaqirul waliyu wasyahidan, dan seorang yang berstatus sebagai wali ataupun yang akan menjadi saksi itu harus memenuhi 6 kriteria. Ila sittati syara'id, memenuhi 6 kriteria. Dengan demikian, satu saja dari kriteria yang akan beliau sebutkan ini tidak terpenuhi, maka orang tersebut tidak bisa menjadi wali dan juga tidak bisa menjadi saksi dalam pernikahan. Alias dengan pendek kata, seseorang yang akan menjadi wali atau menjadi saksi itu adalah orang yang cakap secara hukum. Karena memang hubungan nikah atau akad pernikahan itu adalah suatu tindakan hukum yang akan menghasilkan konsekuensi hukum yang tidak ringan. Lelaki dengan wanita yang semula haram untuk berhubungan menjadi halal, kemudian akan dilanjutkan dengan adanya hubungan nasab, anak keturunan, waris mewarisi, kewajiban nafkah dan lain sebagainya. Tentu ini suatu hal yang besar, suatu yang berat, konsekuensi hukum yang berat. Karenanya orang yang akan melangsungkan akad ini betul-betul dipersyaratkan orang yang secara hukum memiliki kecakapan, alias dia memiliki kewenangan secara aturan syariat untuk melakukan tindakan ini, baik menjadi wali ataupun menjadi saksi. Karena walaupun menjadi saksi hanya duduk manis, mungkin Anda berpikir seperti itu, menyaksikan prosesi pernikahan, dan seakan-akan tanggung jawab seorang saksi itu hanya sekedar tanda tangan saja dalam prosesi pernikahan. Tetapi ketahuilah, sejatinya saksi itu tidak sesimpel itu. Saksi juga memiliki tanggung jawab yang tidak kalah berat dibanding tanggung jawab seorang wali. Kenapa? Karena dia bertanggung jawab untuk mengakui ataupun mendeklarasikan, mensosialisasikan akan adanya hubungan pernikahan ini. Alias dia harus memproteksi kelangsungan hubungan nikah antara 2 orang ini, antara lelaki dan wanita ini. Ketika suatu saat nanti ada yang mempertanyakan, ada yang memperagukan, atau bahkan bisa jadi di antara mereka berdua yang menikah ini terjadi sengketa,
Satu dari mereka misalnya mengingkari adanya ikatan pernikahan tersebut, maka tanggung jawab saksi untuk menegakkan persaksiannya. Menegakkan persaksian dengan membenarkan pihak yang klaimnya benar sesuai dengan fakta dan mendustakan, mematahkan perkataan satu dari kedua pihak yang pernyataannya menyelisih fakta. Sehingga hubungan nasab antara ayah dengan anak itu adalah tanggung jawab saksi untuk menjadi alat bukti ketika suatu saat nanti dibutuhkan. Ya, sehingga ini adalah suatu hal yang cukup berat tentunya. Karena itu kedua orang ini yang akan menjadi wali dan menjadi saksi harus memenuhi keenam kriteria yang akan disebutkan oleh al-muallif al-Imam Abu Syuja'. Yang itu intinya adalah kedua orang ini betul-betul memiliki kecakapan secara hukum syariat al-Islam. Ya, syarat pertama, keduanya adalah orang yang beragama Islam. Ya, kenapa? Karena kalau Anda menikahi seorang wanita muslimah, sedangkan wali wanita tersebut masih berstatus sebagai non-muslim, belum masuk Islam, maka Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah dan tidak akan memberikan akses, memberikan kuasa kepada orang kafir untuk bertindak, untuk menguasai atau membawahi orang yang beragama Islam. Ya. Dalam satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu akan senantiasa berjaya, senantiasa berada di atas agama lain, senantiasa lebih mulia dibanding agama lain. Dan tidak boleh ada satu tindakan yang berkonsekuensi atau memiliki konotasi kesan bahwa ada orang lain, agama lain yang memiliki status lebih tinggi dibanding status yang dimiliki orang Islam. Dan tentu status sebagai wali itu adalah bentuk dari sultah, dari bentuk kekuasaan, kekuatan secara hukum yang secara kedudukan pun dia lebih tinggi, karena dia yang akan memutuskan iya atau tidaknya pernikahan tersebut. Dia yang akan memutuskan terjadi atau tidaknya pernikahan tersebut. Makanya kalau Anda menikahi seorang muslimah sedangkan walinya masih berstatus sebagai orang kafir, dia tidak bisa menjadi walinya. Dia, ayahnya, tidak bisa menjadi wali. Kenapa? Karena wilayah itu adalah bentuk dari sultah, bentuk dari rif'ah, bentuk dari suatu kekuasaan dan kemuliaan, ketinggian derajat, sehingga tidak mungkin itu dimiliki oleh orang kafir yang dia memiliki kekuasaan dan juga memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding orang yang muslim. Ya, ini syarat pertama. Dan boleh dikata mayoritas ulama atau bahkan bisa jadi inilah suatu kesepakatan di kalangan para ulama bahwa orang kafir tidak bisa menjadi wali bagi seorang muslimah. Ya, tidak bisa menjadi wali dalam pernikahan seorang muslimah walaupun itu anak dia sendiri. Walaupun itu adalah anak dia sendiri. Karena itu ketika Nabi SAW hendak menikahi Ummu Habibah binti Abi Sufyan yang telah menjanda di negeri Habasyah. Ya, ketika beliau ikut berhijrah ke negeri Habasyah, suaminya murtad. Ya, suaminya murtad dan mati dalam kondisi beragama Nasrani. Maka karena suaminya murtad, status pernikahan antara Ummu Habibah dengan suaminya secara otomatis terputus. Setelah masa iddah Ummu Habibah berlalu, maka Nabi SAW mengirimkan utusan untuk pergi ke negeri Habasyah melamar Ummu Habibah binti Abi Sufyan.
Beliau mengirim utusan ke Raja Najasyi yang kala itu sebagai raja dan dia telah berstatus sebagai seorang muslim. Najasyi telah masuk Islam. Sehingga secara hukum Najasyi, ayah Najasyi berperan sebagai wali hakim bagi Ummu Habibah. Padahal secara nasab Ummu Habibah masih memiliki orang tua, yaitu Abu Sufyan. Namun demikian Nabi tidak melamar Ummu Habibah kepada Abu Sufyan. Kenapa? Karena Abu Sufyan masih dalam kondisi musyrik. Sedangkan orang kafir itu tidak bisa menjadi wali bagi seorang mukminah. Karena Ummu Habibah mukminah, sedangkan ayahnya kafir, maka ayahnya tidak bisa menjadi wali. Sehingga karena ayahnya tidak bisa menjadi wali, Nabi tidak melamar Ummu Habibah ke walinya, ke ayahnya. Ya, tetapi kepada siapa? Kepada wali hakim yang ada di negeri tersebut, yaitu An-Najasyi. Karena Ummu Habibah tinggal di negeri Habasyah, Ethiopia, sehingga yang berhak menjadi wali atas pernikahan Ummu Habibah adalah wali hakim yang ada di negeri Habasyah kala itu, yaitu An-Najasyi. Ya. Kemudian syarat kedua, wal bulugh. Syaratnya adalah yang menjadi wali itu orang yang baligh. Karena wali itu adalah, atau tanggung jawab seorang wali itu adalah menikahkan siapa? Menikahkan wanita tersebut, baik itu adiknya atau kakaknya atau bibinya. Sehingga secara hukum orang yang masih kecil belum baligh, walaupun dia cerdas, walaupun dia sudah pandai berbicara, pandai bernegosiasi dan macam-macam, secara hukum syariat dia belum memiliki kecakapan hukum untuk melakukan satu tindakan. Alih-alih bertindak atas nama orang lain, untuk kepentingan orang lain, untuk kepentingan dirinya sendiri saja tidak. Untuk mengatur dan membelanjakan hartanya sendiri saja, anak yang masih kecil itu belum dianggap cukup, ya, belum dianggap cukup cakap hukum, ya, belum dianggap cakap hukum untuk melakukan tindakan pada hartanya, apalagi bertindak atas nama orang lain, alias mewakili atau bertindak memanage, mengatur, mengendalikan orang lain. Tentu tidak mungkin, ya. Secara logika syariat, secara logika hukum Islam itu tidak mungkin terjadi. Karena itu anak kecil yang belum baligh, dia lebih layak untuk dikendalikan oleh orang lain, untuk berada di bawah kendali orang lain, dibanding dia menjadi pengendali yang mengatur, yang berkuasa, yang berwenang atas urusan orang lain. Apalagi ternyata orang lain itu lebih dewasa, mungkin lebih tua, lebih pengalaman, sehingga dialah mungkin yang seharusnya mengatur urusan anak ini, bukan sebaliknya. Ya, ini syarat kedua, dan ini sepakat para ulama, karena Rasulullah SAW telah bersabda, rufi'a al-qalamu an thalath, pena pencatat amalan itu diangkat dari 3 kelompok orang, alias apapun yang dilakukan oleh ketiga kelompok orang ini, amalannya belum dicatat. Salah satunya adalah wa'anis sabi hatta yahtalim, anak kecil, ya, sampai dia baligh, bermimpi basah. Sehingga tindakan anak tersebut yang belum baligh belum dicatat sebagai dosa, belum dicatat sebagai pelanggaran. Sebagaimana tindakannya itu belum dianggap sebagai suatu tindakan yang dapat menggugurkan kewajiban. Sehingga kalau ada anak kecil yang menunaikan ibadah haji, kemudian dia mencapai umur baligh, dewasa, maka dia wajib mengulang atau wajib menunaikan ibadah haji. Kewajiban beribadah haji atas anak-anak tersebut belum gugur dengan haji yang dia tunaikan ketika dia masih kecil. Walaupun dia dapat pahala, tetapi ibadah yang dia lakukan itu tidak sampai menggugurkan kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap orang muslim. Ya, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah itu punya hak atas semua orang agar mereka itu menunaikan haji. Kewajiban berhaji ini belum bisa digugurkan dengan ibadah haji yang dijalankan semasa dia belum baligh. Ya.
Baik, selanjutnya wal aqlu. Syarat ketiga, dia itu orang yang berakal sehat. Ya, karena pernikahan itu adalah suatu tindakan hukum yang memiliki konsekuensi yang berat, konsekuensi yang besar. Dengan demikian dibutuhkan kesadaran, bukan sekedar pemahaman, kesadaran akan konsekuensi yang akan terjadi dengan tindakan tersebut. Sedangkan orang yang mengalami gangguan mental, cacat mental, gila, atau sinting kata orang misalnya, ya, tingkat kesadaran nalarnya itu rendah, cacat mental, maka dia tidak akan mampu memahami konsekuensi dari akad yang akan dia jalin. Bisa jadi dia menggambarkan bahwa pernikahan itu seperti bermain bola, bisa bermain kelereng, karena memang nalarnya dia mengalami gangguan. Sehingga kalau itu diberikan kewenangan untuk menikahkan, maka bisa jadi dia akan nikahkan anaknya ataupun saudarinya atau bibinya dengan apa? Dengan mas kawin sebutir kelereng, karena nalarnya memang tidak sehat. Karena itu alih-alih dia mengurusi orang lain, mengurusi diri sendiri saja tidak mampu. Sehingga wajar bila secara tinjauan syariat orang yang mengalami gangguan mental tidak bisa menjadi wali. Lalu siapa yang berhak menjadi wali? Ya, berpindah kepada orang selanjutnya. Kalau dia sebagai ayah, maka yang menjadi wali dari putri-putrinya adalah mungkin ayahnya, yaitu kakek, atau mungkin anak laki-lakinya yang akan berwenang untuk menikahkan putri lelaki tersebut. Sehingga saudaranya lah yang akan menjadi wali dengan hubungan nasab sebagai ikhwah, sebagai saudara, ya. Selanjutnya syarat yang keempat adalah al-hurriyah. Dia, lelaki tersebut yang berhak menjadi wali adalah orang yang merdeka. Ya, adapun budak, maka dia tidak bisa menjadi wali termasuk kepada anaknya sendiri. Kenapa? Karena budak itu dalam literasi fikih diperlakukan bagaikan benda yang bisa diperjualbelikan, sehingga dia tidak memiliki dirinya sendiri, apalagi berkuasa pada putri-putrinya, karena anak-anak seorang budak itu adalah budak. Kewenangannya ada di tangan majikan. Majikannya yang berhak menikahkan atau menjual budak tersebut. Ya, atau menjual budak tersebut. Sehingga untuk dirinya sendiri saja dia tidak mampu berbuat apa-apa, apalagi untuk berbuat perihal anak keturunannya atau saudarinya atau bibinya. Tentu dia tidak mampu. Yang berhak menjadi wali dari anak budak adalah majikannya, karena bisa jadi ayahnya adalah milik seseorang dan anaknya milik orang lain. Sehingga yang berwenang menikahkan anak seorang budak adalah majikan dari anak tersebut. Karena dialah yang memiliki, dia yang berhak menjual, ataupun dia juga yang berhak menikahkan, atau bahkan bisa jadi dia tidak ingin nikahkan tapi dia ingin gauli sendiri, dijadikan sebagai ummu walad, sebagai calon ibu dari, atau ibu dari calon anak-anaknya, ya. Sehingga bisa jadi ketika nanti si budak itu digauli oleh majikannya, kemudian melahirkan anak, maka suatu saat ketika majikannya meninggal dunia, maka secara otomatis budak wanita tersebut akan menjadi merdeka. Ya. Kemudian syarat kelima, adz-dzukurah. Yang berhak menjadi wali itu adalah lelaki. Tidak boleh wanita menikahkan wanita. Ya. Alih-alih menjadi wali untuk menikahkan dirinya sendiri saja tidak bisa. Karena itu Nabi SAW bersabda, al-baghiyah hiya allati tuzawiju nafsaha. Wanita pelacurlah, atau hanya wanita pelacurlah yang menikahkan dirinya sendiri. Adapun wanita yang baik-baik, dia tidak mungkin menikahkan dirinya sendiri. Yang akan menikahkan dia siapa? Walinya. Karena itu Allah SWT dalam Al-Quran menyatakan, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Janganlah engkau wahai para wali menikahkan
orang-orang musyrikin, orang-orang kafir dengan putri-putri kalian atau saudari-saudari kalian. Wala abdun mu'minun khairun musyrikin walau ajabakum. Anda memang terpaksa harus menikahkan, tidak ada pilihan, maka lebih baik menikahkan putrimu dengan seorang budak. Asalkan dia mukmin, asalkan dia beragama Islam, dibanding menikahkan dia dengan seorang merdeka tapi dia kafir. Kenapa? Karena hinanya di dunia tidak akan berkelanjutan dengan hinanya di akhirat selama suami dari anak Anda adalah seorang mukmin. Status sebagai budak itu hanya kehinaan di dunia, tapi tidak berlanjut di akhirat. Sedangkan orang kafir bisa jadi dia seorang raja, seorang bangsawan, tetapi kehinaan, kekufuran, kehinaan, kesyirikan itu bukan hanya di dunia, tapi akan berlangsung hingga di akhirat. Ya. Karenanya dalam ayat ini larangan-larangan menikahkan itu semuanya tertuju kepada para wali, tidak tertuju kepada kaum wanita secara langsung. Kenapa? Karena memang kaum wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri, apalagi menikahkan orang lain. Ya. Dan ini semuanya disepakati oleh para ulama. Dan yang terakhir adalah al-adalah. Al-adalah alias seorang yang berhak menjadi wali itu adalah orang yang kredibel. Apa yang dimaksud adalah? Adalah itu orang yang agamanya baik. Orang yang menunaikan kewajiban, meninggalkan yang haram, dan menjaga muru'ah dia. Menjaga kemuliaan akhlaknya. Karena kalau orang yang fasik, pemabuk, pezina, pencuri, perampok, pendusta, apalagi na'udzubillah orang yang terjangkiti sifat munafik dalam dirinya, memiliki kewenangan untuk menikahkan, maka bisa jadi dia jual anaknya. Dia nikahkan anaknya dengan lelaki yang serupa, lelaki yang fasik, lelaki yang bejat, peminum khamar, pemabuk, pezina. Dengan apa? Dengan tujuan yang penting dapat uang banyak. Yang penting diberi uang banyak. Yang penting hartanya banyak. Tentu ini akan merusak ideologi, merusak akidah, merusak akhlak wanita tersebut. Kenapa? Karena seorang yang fasik, dia pasti akan merasa nyaman untuk hidup bersama sesama orang fasik. Apalagi bila dia diiming-iming dengan harta yang akan bisa menjadikan dia lebih leluasa berbuat kefasikan, minum khamar, berzina, dan lain sebagainya. Makanya, kalau orang fasik dalam urusan harta saja, bisa jadi ketika orang fasik itu menghambur-hamburkan hartanya untuk berfoya-foya, menuruti nafsunya, bersenang-senang sehingga merusakkan, dapat menghancurkan kekayaannya, maka secara hukum syariat boleh dihajar. Keluarganya boleh mengajukan gugatan ke pengadilan agar kewenangan lelaki tersebut dicabut, kewenangannya membelanjakan hartanya dicabut. Kenapa? Karena kalau tidak, hartanya akan dihambur-hamburkan dalam kefasikan, dalam perbuatan dosa, dan akibatnya dia akan menelantarkan nafkah anak dan istrinya. Kalau itu terjadi pada urusan harta, apalagi dalam urusan kehormatan putrinya, kehormatan saudarinya, bibinya. Tentu lebih layak bila kewenangan orang yang semacam itu dicabut. Ini alasan yang diutarakan dalam mazhab Imam Syafi'i. Ya. Walaupun secara tinjauan fikih sebagian ulama kurang sepakat dengan adanya persyaratan adalah ini. Kenapa? Karena mereka melihat, ulama yang lain berpendapat bahwa status perwalian itu sama halnya dengan status nasab, waris mewarisi. Selama hubungan nasab itu nyata, alias itu adalah putrinya, maka hukum asalnya berarti dia bisa menjadi wali, sama halnya ketika dia menjadi wali safar, hubungan khulwah ya. Kalau itu ayahnya, maka tidak masalah dia membuka jilbab di hadapan ayahnya, walaupun ayahnya adalah seorang pemabuk, walaupun ayahnya misalnya seorang pezina. Tidak ada larangan bagi putrinya walaupun dia seorang
ulama besar putrinya itu, seorang ahli hadis, ahli fikih, ahli tafsir, seorang hafizah, yang ahli ibadah, zuhud, tetap saja tidak menjadikan hubungan ayah dengan anak itu luntur, sehingga tetap dia boleh membuka jilbabnya di depan ayahnya yang fasik tersebut. Dia juga bisa mewarisi, dan kalau dia mati, ayahnya yang fasik tersebut juga berhak untuk menjadi pewaris dari harta anaknya yang muslimah, taqiyah, hafizah tersebut. Demikian pula halnya dengan status perwalian dalam hal nikah. Karena mereka menyatakan bahwa hukum perwalian itu termasuk hukum wad'i, hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat yang bila telah terwujud sebabnya, maka akibatnya pasti terjadi. Sedangkan sebab dari adanya perwalian, baik wali safar ataupun wali pernikahan, itu adalah adanya hubungan mahramiyah, hubungan darah, ya, hubungan nasab. Dan itu ada, maka tentu tidak tepat dan juga tidak pernah ditemukan dalil. Tidak ditemukan dalil yang menyatakan bahwa dia bukan wali atau menggugurkan status kewalian dia, statusnya sebagai seorang wali. Namun kalau mungkin, ya, kalau dikompromikan bahwa karena dia orang fasik, ayahnya itu orang fasik, pemabuk, pezina, peminum khamr misalnya, sedangkan wali lainnya itu wali yang lebih baik agamanya, bisa jadi dalam hal ini ketika terjadi perbedaan pendapat dengan siapa wanita ini akan dinikahkan, ayahnya ingin menikahkannya dengan orang fasik, dengan peminum khamar yang serupa, kawannya berdugem misalnya. Sedangkan yang lain, wali yang lain ingin menikahkan wanita yang soleh ini dengan lelaki yang soleh, maka dalam hal ini terjadi perbedaan keinginan. Maka dalam hal ini kedua belah pihak ketika tidak menemui titik temu, terjadi persengketaan, maka dalam hal ini hakim bisa mengambil jalur tengah, yaitu mencabut kewenangan ayahnya dan memberikan kewenangan untuk menjadi wali kepada wali selanjutnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka menyelamatkan agama si wanita ini. Sehingga nampaknya wallahu ta'ala alam, kedua pendapat ini bisa digabungkan, tidak harus dipertentangkan. Alias gugurnya kewalian seorang wali yang fasik hanya diaplikasikan, hanya diterapkan ketika ia salah pilih. Ya, adapun ketika dia pilihannya tepat, dia nikahkan dengan wanita, dengan lelaki yang soleh. Karena bisa jadi, dan itu sering kali terjadi dalam banyak kasus, secara personal ayahnya fasik, tetapi walaupun dirinya fasik peminum khamr, dia sadar, dia juga mendambakan agar putrinya dinikahi lelaki yang soleh, sehingga dia tidak salah pilih. Ya, dia pilihkan calon suami yang soleh. Kalau memang pilihannya itu tepat, maka tentu tidak bijak mencabut perwalian dari diri ayah tersebut, ya, dan memindahkannya kepada wali yang lain. Karena itu dua pendapat ini sebetulnya bisa dikompromikan dengan disimpulkan bahwa kewalian seorang itu bisa menjadi gugur ketika dia salah pilih, menikahkan hanya karena dasar materi, hanya karena apalagi ingin melanggengkan kefasikan dia. Tapi ketika pilihannya itu tepat, maka tidak bijak mencabut perwalian walaupun dia adalah seorang yang fasik. Apalagi sebagian ulama mengatakan mayoritas atau banyak wali-wali yang ada di zaman sekarang, bahkan sebelum sekarang pun demikian kondisinya. Walinya tidak sholat, walinya tidak puasa, walinya tidak zakat, walinya pemakan riba. Kalau itu dicabut perwaliannya, maka akan menimbulkan kekacauan sosial yang luar biasa. Tentu ini perlu dipertimbangkan dalam memutuskan suatu hukum. Karena itu saya lebih memilih untuk mengkompromikan dua pendapat ini, bahwa perwalian itu bisa digugurkan ketika orang tuanya terbukti salah pilih sehingga ingin menikahkan putrinya dengan lelaki fasik seperti ayahnya. Namun ketika pilihannya itu tepat, maka tidak bijak kita mencabut perwalian dari lelaki tersebut padahal pilihannya pun tepat.
Dan kalaupun dipindahkan ternyata wali yang lain pun juga akan menikahkan wanita ini dengan lelaki tersebut. Sehingga apa artinya memindahkan perwalian kalau ternyata hasilnya sama juga. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.